Nah, jadi di sini Bapak akan menjelaskan tentang materi Pancasila sebagai persatuan bangsa Indonesia. Jadi, peran Pancasila yang paling sangat menonjol sejak Indonesia merdeka adalah dalam mempersatukan rakyat Indonesia menjadi bangsa yang memiliki kepribadian dan percaya pada diri sendiri. Bangsa Indonesia sebagai bangsa yang majemuk membutuhkan pembentukan pembangunan watak bangsa. Hal ini oleh Presiden Soekarno disebut Nation and Character Building yang bertujuan untuk menggalang persatuan dan kesatuan. Berbagai perbedaan pemikiran dan pandangan hidup masyarakat Indonesia disatukan dalam payung Pancasila yang juga Pancasila sebagai alat pemersatu bangsa Indonesia. Nah, jadi di sini Pancasila itu adalah sebagai pemersatu bangsa Indonesia. Karena Pancasila itu bisa dikatakan sebagai payungnya. Dan bangsanya itu adalah yang sedang diteduhi oleh payung tersebut. Nah, mungkin seperti itu anak-anak. Di sini ada yang bisa ditanyakan terkait masalah Pancasila sebagai pemersatuan bangsa Indonesia. Tidak ada. Baik. Selanjutnya, secara mendasar, fungsi dan peran Pancasila sesuai dengan kodrat manusia dan martabat manusia. Nilai-nilai Pancasila ini mendasari bahwa pembangunan nasional pada hakikatnya adalah pembangunan manusia Indonesia seluruhnya dan pembangunan manusia Indonesia seutuhnya. Pancasila sebagai ideologi pembangunan mendorong pembangunan di Indonesia, bukan hanya dalam pembangunan fisik semata, melainkan juga pembangunan sumber daya manusia. Pancasila sebagai alat pemersatu bangsa menyatukan berbagai manusia Indonesia untuk membangun bangsa. Di sini ada yang ingin ditanyakan? Baik, tidak ada. Selanjutnya, jadi secara umum, fungsi dan peran Pancasila adalah sebagai dasar negara. Hal ini mengandung arti bahwa fungsi dan peran Pancasila sebelumnya telah kita kenal, yaitu sebagai berikut. Di sini ada 5 fungsi dan peran Pancasila. Yang pertama yaitu jiwa bangsa Indonesia. Yang kedua, sumber dari segala sumber hukum. Jadi, sumbernya hukum Indonesia yaitu Pancasila. Karena sudah jelas. Di sini dikatakan Pancasila itu sebagai sumber dari segala sumber hukum. Yang ketiga, pandangan hidup yang mempersatukan bangsa Indonesia. Yang keempat, cita-cita dan tujuan seluruh bangsa Indonesia. Yang kelima, yaitu butir-butir pengalaman Pancasila. Butir-butir pengalaman Pancasila itu ada 5. Yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Yang kedua, kesatuan Indonesia. Yang ketiga, persatuan Indonesia. Yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, itu bisa dikatakan butir-butir pengalaman Pancasila. Nah, di sini anak-anak ada yang ingin ditanyakan? Kalau tidak, kita lanjut. Nah, di sini butir-butir pengalaman Pancasila berdasarkan ketetapan MPR nomor 1/MPR/2003. Nah, di sini menjelaskan tentang ketuhanan yang Maha Esa, di mana sila ini mengandung arti pengakuan atas keberadaannya Tuhan sebagai pencipta alam semesta beserta isinya. Dan manusia beriman diwujudkan dalam ketaatannya kepada Tuhan yang Maha Esa dengan menjalankan perintah dan menjauhi larangan Tuhan. Dalam sila ini berarti juga Tuhan yang majemuk, tidak memihak suatu golongan tertentu. Artinya, semua agama dan kepercayaan masyarakat Indonesia berada dalam sila pertama ini. Setiap orang harus menghargai agama dan kepercayaan mereka masing-masing. Dengan menghargai kepercayaan orang lain,
dan tidak menghina ataupun mengganggu saat orang tersebut sedang melakukan ibadah. Dengan adanya sila pertama ini, keberagaman tentang kepercayaan dan agama di Indonesia ini dapat tetap terjaga jika dijalankan dengan benar. Dalam kehidupan sehari-hari, sila pertama ini dapat diamalkan dengan mempercayai adanya Tuhan. Saat mempercayai adanya Tuhan, maka kita akan berhati-hati dalam menjalani hidup. Nah, jadi ini adalah isi tentang ketuhanan yang Maha Esa, yaitu poin pertama dari Pancasila. Di sini ada yang ingin ditanyakan? Tidak ada. Baik, slide selanjutnya. Nah, tentang kemanusiaan yang adil dan beradab. Sila ini mengandung arti setiap manusia adalah makhluk yang sama, walau berbeda suku, budaya, agama, bahasa. Setiap manusia tetaplah sama dan sederajat. Dengan kata lain, setiap masyarakat Indonesia itu sama dan sederajat, serta mereka semua memiliki hak dan kewajiban yang sama sebagai warga negara. Sehingga seharusnya keberagaman yang ada tidak menjadi konflik di antara masyarakat Indonesia. Dalam kehidupan sehari-hari pun dapat dilakukan dengan menghormati hak orang lain. Setiap manusia memiliki hak dan kewajiban masing-masing. Sebagai umat manusia, sebaiknya tidak boleh hanya memikirkan kepentingan diri sendiri saja, namun juga kepentingan orang lain. Misalnya, saat seorang sedang membutuhkan hiburan dengan menonton televisi, namun adik atau kakaknya sedang butuh waktu berkonsentrasi untuk belajar, maka sebagai orang yang menghargai hak orang lain, hendaklah orang tersebut mengurangi volume suara tersebut. Nah, di sini poin kedua, yaitu tentang kemanusiaan yang adil dan beradab. Di sini ada yang dipertanyakan atau tidak? Tidak ada. Baik, selanjutnya yaitu poin ketiga, persatuan Indonesia. Di sini sangatlah jelas bahwa sila ini merupakan perwujudan dari mengatasi paham perseorangan, golongan, suku, bangsa. Dalam sila ini menggambarkan bahwa kita sebagai warga negara Indonesia harus bersatu dan mengutamakan kepentingan bangsa Indonesia lebih dari kepentingan perseorangan, golongan maupun suku bangsa. Karena setiap masyarakat Indonesia adalah warga negara Indonesia, maka tidak ada lagi yang namanya perseorangan, kelompok, dan lain sebagainya. Nah, jadi di sini itu persatuan Indonesia itu menggambarkan bahwasannya manusia itu jangan saling egoisme, karena semua manusia itu pasti saling bantu-membantu satu sama lain. Intinya jangan sampai kita mempedulikan diri kita sendiri, karena itu tidak baik. Lanjut, namun yang ada hanyalah bangsa Indonesia sebagai nomor satu, sehingga tidak ada lagi perpecahan di antara setiap masyarakat Indonesia. Dalam kehidupan sehari-hari seperti bangga akan karya bangsa, membeli produk-produk dalam negeri, bukan produk impor, karena sebenarnya dari segi kualitas produk-produk dalam negeri tidak kalah dengan produk luar negeri. Kemudian juga menggunakan bahasa Indonesia, karena bahasa Indonesia merupakan bahasa persatuan. Nah, ini poin ketiga tentang persatuan Indonesia. Selanjutnya, poin keempat yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan. Yaitu tentang Pancasila bukan hanya membahas tentang perbedaan suku, ras, budaya, dan agama, namun juga perbedaan pendapat yang dapat dipecahkan masalahnya pada sila keempat ini. Sila ini menyatukan segala perbedaan pendapat yang ada di seluruh masyarakat Indonesia dan dijadikan suatu keputusan dengan adanya demokrasi secara musyawarah. Musyawarah ini membuat semua kepentingan individu maupun golongan dapat terpenuhi, sehingga tidak akan ada yang merasa dirugikan dalam pengambilan suatu keputusan. Dalam kehidupan sehari-hari dapat dicontohkan sebagai saling menghargai pendapat. Nah, di sini poin keempat yaitu tentang
kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Contohnya itu saling menghargai pendapat. Jadi ketika ada orang lain mengajukan saran, maka oleh kita bisa ditampung dulu. Nah, seperti itu. Selanjutnya, poin kelima yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Di sini sangat jelas membahas tentang keadilan yang didapatkan oleh seluruh masyarakat Indonesia. Keadilan yang dimaksud berlaku bagi seluruh aspek kehidupan, termasuk hak dan kewajiban tiap masing individunya. Selain itu, kita juga harus mementingkan kepentingan orang lain terlebih dahulu, bukan kepentingan diri kita sendiri. Dan juga jika seorang melanggar akan diberikan sanksi yang adil sesuai dengan apa yang telah diperbuatnya. Serta hukuman tersebut berlaku sama kepada setiap orang yang melanggar juga. Dengan adanya keadilan ini, masyarakat akan merasakan kesetaraan dan tidak ada yang merasa dirugikan. Nah, jadi di poin 5 ini tentang keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Di poin 5 ini ada yang dipertanyakan? Tidak ada. Nah, di sini ada kesimpulan. Sebelum kesimpulan, apakah kalian paham tentang Bapak jelaskan tentang poin-poin Pancasila? Ya, bagus sekali kalau misalkan kalian sudah jelas. Nah, jadi di sini Bapak akan menjelaskan tentang kesimpulan. Tolong perhatikan dan mendengarkan dengan seksama. Kesimpulannya yaitu Pancasila sebagai ideologi negara Indonesia. Sudah jelas ya bahwasannya tadi yang Bapak jelaskan yaitu Pancasila itu sebagai ideologi negara Indonesia. Terus diharapkan setiap individu masyarakat menanamkannya dalam diri masing-masing untuk mengamalkan sikap Pancasila tersebut. Nah, jadi sebagai warga Indonesia yang taat, kita harus menanamkan poin-poin Pancasila di dalam jiwa kita. Kalau misalkan kita menanamkan poin-poin Pancasila di dalam jiwa kita, maka hidup kita akan seperti yang Bapak dijelaskan yang poin 1 sampai poin 5. Nah, terus selanjutnya, sehingga keberagaman yang ada di Indonesia ini bukan menimbulkan suatu konflik, tetapi menjadi aset yang berharga untuk memajukan Indonesia. Sikap ini pasti tidak dapat dilakukan jika sejak kecil masyarakat Indonesia tidak pernah diajarkan mengenai Pancasila. Maka dari itu, sejak dini hendaklah setiap warga Indonesia sudah mengetahui tentang Pancasila sebagai ideologi negara Indonesia dan menanamkannya dalam diri masing-masing serta mempraktekkannya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, di sini kalau bisa menanamkan poin-poin Pancasila itu ketika sejak dini. Karena kalau misalkan kita menanamkan poin Pancasila sejak dini, maka hidup kita akan menjadi tentram dan sejahtera. Nah, mungkin hanya segitu saja yang Bapak jelaskan tentang Pancasila. Terima kasih.